Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani rahmakumullah. Demikian pula para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kenikmatan, kerahmatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penutupan akhir hidup kepada kita dengan husnul khatimah, berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya untuk Allah, selawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih tentang bahasan adab, dan juga kita masih melanjutkan pembahasan adab persaudaraan karena Allah, cinta dan benci karena Allah. Dan kita masih menyebutkan pula keutamaan-keutamaan dari dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rajulan zara akhan lahu fillahi. Sungguh ada seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Fa arsadallahu lahu malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuknya, mengawasinya, mengintainya. Faqala, lalu malaikat tersebut pun menemuinya lalu berkata kepada laki-laki tersebut, aina turidu, engkau mau kemana? Qala, ia mengatakan, uridu an azura akhi fulanan, aku ingin mengunjungi saudaraku si fulan. Faqala, maka sang malaikat yang menjelma menjadi manusia itu bertanya kepadanya, lihajatin laka indahu, apakah karena sebuah kebutuhan untukmu di sisinya? Maksudnya apakah ada kebutuhanmu yang ada di sisinya? Qala la, maka dia mengatakan bukan. Qala, malaikat tadi yang menjelma menjadi manusia bertanya lagi, liqarabatin bainaka wa bainahu, apakah dikarenakan adanya hubungan kekerabatan antara dirimu dengannya, yaitu bersilaturahim seperti itu? Qala la, ya. Maka orang tadi pun mengatakan bukan. Qala,
fa bi ni'matin laka indahu maka mereka tadi bertanya lagi, apa karena sebuah nikmat yang menjadi milikmu ada di sisinya? Qala la. Orang tadi mengatakan tidak. Qala maka malaikat tadi pun bertanya kepadanya, fabima, lalu untuk urusan apa? Karena apa engkau mengunjunginya? Qala, maka orang tadi mengatakan, uhibbuhu fillahi. Dia katakan, aku mencintainya karena Allah. Jadi dia mengunjungi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka malaikat tadi pun mengatakan, fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Maka malaikat tadi pun lantas menyampaikan hakikat tujuan ia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu untuk aku kabarkan kepadamu bahwasanya dia mencintaimu dikarenakan kecintaanmu kepada saudaramu itu. Wa qad aujaba lakal jannata, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untukmu ya surga. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di pembahasan al-bir wasilah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah ya keutamaan dari cinta karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, ya cinta ya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang itu ya tidak ada sedikit pun ya kotoran-kotoran ya dunia, ya sampah-sampah ya dunia ini, perhiasannya, materi dunia, tidak ya. Jadi cinta yang bukan karena motivasi dunia. Ya kita dapatkan memang ya di antara kita ya kalau kita berkunjung kepada seseorang, kalau kita berusaha dekat kepada seseorang, kalau kita mencintai seseorang, sayang kepada seseorang, itu karena sebabnya, alasan awalnya adalah karena adanya materi-materi dan kebaikan, jasa-jasa yang telah sampai kepada kita. Nah, adapun cinta karena Allah, ya persaudaraan karena Allah, ya dan untuk Allah, ini kosong dari hal seperti ini, ya bersih dari hal seperti ini. Tidak ada sedikit pun ya muatan duniawi padanya, demikian ya. Nah, cinta yang seperti ini, cinta dan persaudaraan karena Allah dan untuk Allah ini, maka inilah yang akan mendapatkan balasan ya surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai cinta dan persaudaraan seperti ini itu berkunjung karena ya saudaranya tersebut mengunjungi saudaranya, ya saling menolong karena ya rasa cinta ya kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk itu karena ya kalaupun duduk bersamanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu persaudaraan sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita kumpulkan dari awal kita menjelaskan tentang ada persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan kumpulkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan. Baik, ya bahwasanya ya cinta karena Allah, persaudaraan karena Allah ini, orang yang melakukan seperti ini menunjukkan ya, ia memiliki keimanan dan dia menyempurnakan keimanannya. Demikian. Bahkan ya ciri orang beriman, bahkan dia berusaha untuk ya membuktikan dari cintanya dengan berlaku ramah kepada saudaranya, bahkan mudah untuk ya diakrabi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya keutamaan yang disebutkan yang telah kita sebutkan ya, dan ini kita urutkan, semoga semakin ya menambah semangat kita untuk ya membuktikan persaudaraan karena Allah, cinta karena Allah ya. Allah berikan ya keutamaan berupa mimbar yang terbuat dari nur ya, yang tercipta dari nur, pakaian mereka itu ya bercahaya, mimbar tersebut dari cahaya, pakaian mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya, demikian sampai-sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu cemburu dengan keutamaan seperti itu. Demikian. Apa sebabnya? Karena mereka adalah orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sampai cinta mereka itu mendorong mereka untuk saling mengunjungi karena Allah, dan kalaupun harus duduk itu pun duduk bersama mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula ya di antara keutamaan ya yang Allah berikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah dan persaudaraan itu karena Allah, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keutamaan yang lain yang Allah berikan bagi orang yang saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling menolong karena Allah, persaudaraan itu dibangun ya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang lain akan didapatkan adalah ya akan mendapatkan naungan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan yang terakhir ini yang kita sebutkan ya keutamaan ya orang yang cinta karena Allah ya, bersaudara karena Allah, persaudaraan itu karena Allah, memelihara persaudaraan itu karena Allah, adalah orang tersebut ya akan mendapatkan surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah keutamaan-keutamaan dari cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Cinta karena Allah, persaudaraan yang dibangun ya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Jadi cinta karena Allah ini sesungguhnya ya hal yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin ya. Karena keimanannya kepada Allah menuntut dia untuk cinta kepada ya sesama orang-orang yang memiliki keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya tersebut cinta karena Allah. Demikian ya. Bersaudara itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendorong mereka untuk saling mengunjungi, saling menolong ya. Demikian. Wallahu taala alam. Baik. Adapun adab, yaitu adab di dalam persaudaraan karena Allah tersebut. Orang yang akan dijadikan saudara sesama muslim itu ya, ada beberapa adabnya ya ketika menjadikan ya seseorang itu menjadi saudara untuk dijalin ya persaudaraan ya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah orang tersebut adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Ya tentunya tidak ada kebaikan ya dalam persaudaraan menjalin hubungan dengan orang yang pandir, orang yang bodoh, bahkan orang yang gila kita katakan. Nah, seperti itu. Ya tidak ada ya keuntungan dan tidak ada kebaikan ya di dalam ya pertemanan, persaudaraan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gila ya, orang-orang yang kehilangan akalnya. Demikian. Bahkan ya bisa jadi pertemanan tersebut ya
atau persaudaraan tersebut yang ini mengharuskan untuk ya saling berteman, berkawan ya dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, orang-orang yang gila ya, maka ini akan memudaratkan ya, memudaratkan dirinya. Oleh karenanya ya tidak dianjurkan untuk menjadikan saudara tersebut kemudian ya saling berloyalitas, menjadikannya sebagai seorang yang dijalin hubungan pertemanan dengannya. Nah, itu adalah orang yang bodoh, orang yang gila atau orang yang pandir ya, seperti itu. Tidak akan memberikan manfaat, bahkan hanya akan memberikan kemudaratan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah syarat atau kita katakan ciri orang berikutnya yang hendak atau yang harus dijadikan saudara sesama muslim, saudara yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dia bagus akhlaknya, ya, yang bagus akhlaknya. Ya, karena sesungguhnya orang yang buruk akhlaknya walaupun dia berakal, nah ini akan mendorong ya seseorang itu untuk ya mengikuti orang tersebut ya. Mengikuti orang tersebut di mana dia barangkali mendominasi syahwatnya ya, cinta dunianya, demikian. Atau bisa jadi orang-orang yang akan menularkan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada dirinya. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, betapa banyak kita katakan orang-orang yang berubah ya akhlaknya, yang tadinya berakhlak baik, berakhlak ya sopan kita katakan ya. Hal-hal yang secara fitri atau secara tabi'i, secara tabiat itu dimiliki oleh seseorang ya. Seperti orang tersebut lembut asalnya ya, lembut, kemudian berbicara juga tidak kasar ya, demikian. Tindakannya juga tidak kasar ya. Atau dia penurut sebelumnya, namun ketika berteman atau menjalin persaudaraan dengan orang yang buruk akhlaknya, ini tidak jarang ya keburukan akhlak orang yang jadi teman tersebut ini akan tertransfer kepadanya ya tanpa disadari ya. Lambat laun dia pun berubah mengikuti kebiasaan ya orang yang dijalin hubungan pertemanan atau persaudaraan dengannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berikutnya ya syarat yang atau kita katakan karakter yang ketiga ya untuk menjadikan seseorang itu sebagai orang yang dijalin hubungan persaudaraan atau pertemanan dengannya adalah orang yang bertakwa. Orang yang dia bertakwa menjalankan semua perintah Allah atau menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena lawannya orang yang fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya tidaklah merasa aman ya. Orang seperti ini akan menariknya kepada kedurhakaan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya terkadang dia melakukan sebuah dosa di hadapan kawannya. Nah, sehingga ya temannya ini ya lambat laun ya akan bisa meneladani atau meniru ya kebiasaan buruknya ya, atau kita katakan dosanya. Nah, demikian. Bahkan bisa jadi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh ya orang yang ternyata fasik dijadikan teman atau saudara ini ternyata ya pertemanan tersebut ya membawa ya kecelakaan bagi orang tersebut ya, seperti contohnya ternyata dia terlibat dalam narkoba kita katakan ya,
ternyata ini juga harus ya berurusan ya dengan pihak yang berwenang atau berwajib. Begitu juga orang yang kita katakan orang yang punya penyimpangan dalam manhajnya, bahkan barangkali jatuh kepada ya pemikiran takfiri atau khawarij sehingga menjadi seorang teroris ya. Nah, orang seperti ini ketika dijadikan teman, tentunya ini bisa menyeret ya orang-orang di sekitarnya yang menjadi temannya pula. Kalaulah pemikirannya tidak tertular atau tidak menularkan, setidaknya paling tidak ya pihak yang berwenang pun ya akan bisa menyeret mereka pula, demikian. Nah, seperti itu ya. Oleh karenanya berhati-hati ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu berada di atas agama kawannya, berada di atas agama temannya, teman baiknya, ya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat ya siapa yang dia jadikan teman, ya, siapa yang dijadikan teman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini butuhnya menseleksi ya orang-orang yang mau dijadikan saudara ini, ya, diseleksi dia. Ya. Hendaklah dia orang yang berakal, kemudian berikutnya bagus akhlaknya dan bertakwa. Demikian. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak akan takut ya kepada yang lainnya di setiap kondisinya, sehingga ini membuat dia akan lepas kendali, ya. Dia akan bisa melakukan apa saja yang menurutnya ya benar bagi dirinya. Sementara ya dia tidak ada bimbingan ya dari wahyu Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, syarat atau karakter berikutnya yang harus dimiliki untuk orang yang mau dijadikan sebagai saudara ini adalah orang yang komitmen dengan ya petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jauh dari khurafat, kebid'ahan, bahkan kesyirikan serta kekufuran. Demikian. Ya, karena kita katakan ya karena kita tegaskan bahwa orang-orang yang seperti ini ya termasuk orang-orang yang ya sebenarnya buruk agamanya, ya, yaitu orang-orang yang jatuh kepada kebid'ahan, berinteraksi dengan kebid'ahan, kekhurafatan, demikian. Nah, ini terkadang ya racun-racun kebid'ahan, racun-racun pelanggaran ini akan bisa tertularkan atau setidaknya kena getahnya bagi orang yang berada di sekitarnya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu hendaknya putus hubungan dengan orang-orang seperti ini, ya. Putus hubungan dengan orang-orang seperti ini, menghindarkannya, menjauhinya, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai orang-orang seperti ini dijadikan teman dekat, dijadikan saudara yang harus ya memiliki hubungan pertemanan atau persahabatan dengannya. Baik, salah seorang orang yang soleh pernah berpesan kepada anaknya. Orang tua tersebut mengatakan, "Wahai Ananda, bila memang engkau harus berteman dengan orang-orang karena sebuah kebutuhan, maka bertemanlah dengan orang yang apabila ya engkau memenuhi kebutuhannya, dia menjagamu, ya. Dan apabila engkau ya menemaninya, maka dia akan menghiasimu." Demikian, ya. Nah, apabila ya
ada kebutuhan ya yang menghimpitmu, maka dia memenuhi kebutuhanmu. Demikian. Bertemanlah dengan orang yang apabila engkau berikan kebaikan kepadanya, maka dia membalasnya. Demikian. Dan apabila ya dia melihat kebaikan darimu, maka dia akan mengingatnya. Dan apabila dia melihat keburukan darimu, maka dia akan menutupinya. Demikian. Bertemanlah dengan orang yang apabila ya engkau meminta bantuan kepadanya, maka dia memberikannya kepadamu. Ya. Dan apabila engkau diam, ya, maka dia tidak memaksamu, ya, seperti itu. Apabila engkau ditimpa kesusahan, maka dia perhatian denganmu. Bertemanlah dengan orang ya yang apabila engkau berkata, maka dia membenarkan perkataanmu, ya. Nah, apabila kau bersalah, maka dia pun meluruskanmu, ya. Nah, apabila engkau berusaha untuk ya melakukan sebuah perkara, maka dia akan merealisasikan, membantu ya urusanmu. Nah, apabila ya engkau bertengkar dengannya, maka dia pun menyudahi pertengkarannya denganmu. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini, ya ini orang-orang ini merupakan pesan orang soleh kepada anak-anaknya, ya demikian. Maka cari teman yang seperti ini, cari saudara yang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali. Nah, ini sedikit penjelasan pada pertemuan kali ini ya terkait dengan ada persaudaraan karena Allah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada waktu mendatang insyaallah taala kita akan membahas tentang hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif langsung. Silakan telepon, hubungi nomor layanan kami di nomor 08 12 12 12 ya 8834. Kita ulangi 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa juga dikirimkan atau dikirimkan ya dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Baik ya. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika rezeki yang kita dapatkan ada syubhatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang didapatkan itu ada syubhatnya. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah sebuah usaha yang di dalamnya bercampur dengan cara yang diharamkan, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Baik, ya tentunya
ini dirinci ya. Saya rinci dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah apabila memang keseluruhan dari usaha tersebut atau penghasilan tersebut itu diupayakan dengan cara yang haram keseluruhannya, maka tentunya ini akan mengakibatkan haram keseluruhannya pendapatan atau penghasilan tersebut ya, itu bagi orang yang melakukannya demikian ya, maka haram ya, wajib bagi orang tersebut untuk meninggalkan ya cara tersebut. Kemudian apabila ternyata antara yang halal dengan yang haram ini lebih dominan yang haram, maka tentunya ya yang menjadi standar adalah ya yang haram, karena al-ibratu ya bil ghalib ya, yang menjadi standar itu adalah yang dia mayoritas atau dominan, maka ini dihukumi berdasarkan kedominanannya ya, satu yang sangat dominan, maka ini juga haram keseluruhannya ya, demikian, maka sebaiknya ditinggalkan. Nah berikutnya apabila sama ya antara yang halal dengan yang haram itu 50-50 kita katakan, maka ini juga wallahu taala alam saya condong untuk ditinggalkan ya, ini ditinggalkan. Baik. Nah, bagaimana apabila ternyata ya yang dominan itu adalah yang halal ya. Adapun yang haram itu sedikit, dia bercampur saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya condong ya bahwasanya rezeki tersebut itu memang bercampur dengan yang haram, maka orang tersebut apabila bekerja ya pada usaha seperti ini bercampur dengan sesuatu yang haram namun dengan persentase yang kecil, maka orang tersebut ya dinyatakan bahwasanya rezekinya itu adalah halal, namun ketika dia berinteraksi dengan hal yang haram maka dia berdosa demikian. Dan untuk membersihkannya bisa dia dengan bersedekah ya. Sesuai dengan persentase ya berkecimpungnya atau berinteraksinya dia dengan perkara yang haram tersebut. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda SAW kepada para pedagang, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna hadzal bai'a yahduruhu asyaitan al-kadhiba ya, sesungguhnya perniagaan kalian ini dihadiri oleh kedustaan, syaitan, dan yang lain disebutkan ya itu dengan al-halfu yaitu bersumpah demikian dan seterusnya ya, hal-hal yang menjadi pelanggaran dalam jual beli demikian ya. Maka Rasulullah mengatakan SAW fasyubuhu bis sadaqah, atau bisa juga dibaca fasyawibuhu bis sadaqah, maka bersihkanlah atau dominankanlah dia dengan sedekah. Artinya dengan cara bersedekah itu ya itu bisa membersihkan pendapatan dari usaha yang bercampur dengan hal yang haram atau yang syubhat demikian. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah boleh kita makan kue di rumah orang yang kita sedang takziahi karena kematian? Ya. Sedangkan di rumah tersebut saya biasa berkunjung dan makan minum sebelumnya.
Ya, terima kasih Ustadz. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong walaupun sebelumnya biasa untuk makan dan minum, ya, tapi yang bertakziah ini adalah bukan keluarga dari orang yang mendapatkan kemalangan tersebut, maka tetap saja tidak boleh untuk makan dan minum di tempat itu, ya. Malah sebaliknya, semestinya kita yang membantu ya dengan membuatkan makanan untuk mereka atau membawakan makanan untuk mereka. Kata Nabi SAW, isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu yusghiluhum atahum ma yusghiluhum. Ya. Buatlah ya makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara ya fa innahu atahum ma yusghiluhum. Datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yaitu wafatnya Ja'far. Demikian. Mestinya kita yang membawa makanan atau membuat makanan seperti itu. Nah, maka jangan kita malah makan di sana. Ya, ditinjau dari adab pun ini kurang adab. Coba bagaimana kita bisa makan di satu tempat yang orang yang menyediakan makanan tersebut itu susah makan. Kenapa susah makan? Karena sesungguhnya ya mereka sedang tertimpa kesedihan. Nah, coba apakah kira-kira ya ini tidak melanggar adab, ya? Tidak melanggar adab di mana ada orang sedang sedih susah makan malah kita enak-enak makan, ya seperti itu. Atau enak minum. Nah, kita katakan ya tidak tepat seperti itu, ya, tidak tepat dari sisi adab. Ditambah lagi ya dalam hadis disebutkan ya kunna na'uddu al-ijtima'a wasina atau ta'am atau wasun'at ta'am ya fi ahlil bait ya minan niyahah atau kama qala ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kami dahulu, kata Jarir ya, kami dahulu menganggap ya berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah, kemudian membuat makanan, ya, maksudnya untuk makan di situ, ya itu termasuk niyahah, yaitu meratap, demikian. Nah seperti itu. Nah oleh karenanya ya sebaiknya ya kita tidak makan di tempat tersebut, tidak makan di tempat tersebut, ya demikian. Walaupun sebelumnya biasanya adalah kita kalau berkunjung itu makan di tempat tersebut, maka ya jangan ya makan di situ ketika ada ya kita sedang bertakziah ya karena kematian. Nah seperti itu ya. Ada larangan begitu juga ya itu kurang adab ya. Dan disebutkan itu termasuk niyahah yaitu meratap. Demikian ya. Seperti itu. Malah kita yang mestinya untuk apa? Ya untuk meringankan beban mereka, ya memberikan makan kepada mereka atau memberikan uang kepada mereka untuk ya menguatkan hati mereka. Takziah disebut dengan takziah karena dia memuat makna taqwiyah, yaitu menguatkan, ya menguatkan hati begitu ya. Walaupun ya diperintahkan atau disuruh makan oleh ya keluarga ahlu musibah. Demikian, maka tidak layak ya seperti itu. Maka dengan halus kita menolaknya demikian ya. Kecuali kalau kita bagian dari keluarga ya ahli musibah tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Saya mau bertanya. Istri saya ada hutang puasa dikarenakan haid di saat sebelum nikah. Setelah menikah dan istri saya hamil, belum sempat mengqadha puasa yang tertinggal.
Dan di saat hamil ini pun istri disarankan jangan puasa, dilihat dari usia kehamilan. Dengan kelahiran itu akan melewati Ramadan tahun ini, ya. Yang harus dilakukan tetap mengqadha puasa di tahun depan atau hanya sekedar bayar fidyah, atau dilakukan kedua-duanya, Ustaz. Mohon ilmunya, Ustaz. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan, kesehatan, perlindungan dari segala keburukan bagi sang penanya dan keluarganya di mana saja berada. Begitu juga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Untuk hutang puasa karena haid, maka wallahu taala alam ini tetap menjadi hutang. Untuk ya hutang puasa ya karena haid, yang tertinggal karena haid, maka ini menjadi hutang yang harus dibayar. Ya. Kapan dibayarnya? Yaitu dibayar sampai kapan sempatnya. Ya, sampai kapan sempatnya. Ya, demikian. Karena ya puasa yang tertinggal karena haid, ya disebabkan karena haid, maka itu wajib diqadha, bukan wajib ya dibayarkan fidyah, demikian. Baik ya. Nah ini dia. Jadi tetap itu yang menjadi hutang yang harus dibayar. Kapan itu? Kapan waktunya ada lapang, demikian. Baik ya. Nah, itu pertanyaan pertama yang dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, atau masalah yang bisa dijawab ya yang kedua adalah yaitu dalam kondisi hamil itu akan melewati bulan Ramadan dan disarankan untuk tidak berpuasa. Baik ya, untuk masalah ini maka hendaknya wanita yang hamil atau menyusui maka mengupayakan terlebih dahulu untuk ya puasa. Nah, kalau tidak mampu ya maka ini diberikan dispensasi baginya untuk tidak berpuasa. Ya. Demikian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menggugurkan ya puasa dari orang yang hamil, ya dari orang yang hamil dan menyusui karena ketidakmampuannya. Demikian seperti itu. Ya. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang kewajiban setelah itu. Apakah ada kewajiban untuk mengqadha puasa ataukah membayar fidyah, demikian ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya wajib mengqadha sekaligus wajib ya membayar fidyah. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian dengan menggabungkan ya. Ada pendapat yang mengatakan wajib ya mengqadha puasa saja, demikian. Ada yang dengan merinci ya. Kalau dia karena hamil maka wajib mengqadha ya. Kalau dia karena menyusui maka wajib ya untuk membayar fidyah, demikian. Ada pula pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban sama sekali ya. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang terakhir ini yang kita sebutkan adalah kewajiban bagi wanita yang hamil atau menyusui yang tidak mampu ya untuk berpuasa ya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah saja ya. Sebagaimana ini yang difatwakan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, demikian ya. Bahkan ya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya mereka masing-masing ya punya anak ya. Punya anak dalam kondisi mereka anaknya itu putrinya itu hamil ya. Karena sedang hamil maka dan itu
mengalami kehausan, ya, sulit untuk berpuasa, maka mereka masing-masing ya memerintahkan anaknya untuk tidak berpuasa, lalu diperintahkan setelah itu membayar fidyah. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abdul Razak kalau tidak salah dalam musannafnya, demikian ya. Yang jelas ya hadisnya riwayat ini atau asar ini adalah sahih. Nah, seperti itu. Nah, ini pendapat yang kuat. Jadi cukup membayar fidyah saja ya bagi wanita hamil atau wanita yang menyusui yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, nah seperti itu. Itu menurut pendapat yang kuat ya, membayar fidyah saja dari hari-hari yang ditinggalkan dengan bisa dengan memberi makan satu orang miskin dengan porsi yang cukup ya, kenyang, cukup dan mengenyangkan ya, itu untuk satu orang miskin dan itu untuk satu hari yang ditinggalkan, demikian. Nah, seperti itu. Untuk sekali makan saja. Nah, kalau ada 30 hari maka berarti memberi makan kepada 30 orang miskin ya, dengan makanan yang siap saji, yang cukup porsinya ya, dan cukup mengenyangkan. Nah, seperti itu. Lengkap, cukup porsi dan mengenyangkan. Ya. Untuk sekali makan ya satu orang miskin itu untuk satu hari yang ditinggalkan. Demikian. Berarti 30 ya, kalau 30 hari. Boleh juga ya membayar fidyah itu ya dengan membayar dengan bahan makanan pokok ya, seperti beras contohnya, itu setengah dari ya setengah sok ya, setengah sok yaitu setengah dari pembayaran zakat fitri, demikian ya, seperti itu ya, bisa dibayarkan untuk satu harinya itu dengan pembayaran setengah sok, demikian. Nah, seperti itu, atau setengah dari pembayaran takaran zakat fitri. Baik ya, seperti itu. Ya, adapun puasa di bulan Ramadan yang tertinggalkan karena haid, ya karena haid, ya maka sepakat para ulama dengan status ijma, maka itu dibayar dengan puasa pula, diqadha, bukan dengan membayar fidyah. Nah, apabila belum mampu juga untuk membayarnya karena dalam kondisi ya hamil, bahkan nanti melahirkan lalu menyusui, maka nanti setelah selesai atau setelah ada waktu luang untuk mengqadanya, maka diwajibkan untuk mengqadha ya, atau segera mengqadha, wallahu taala a'lam. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga. Saya mau bertanya seputar jual beli rumah. Semisal saya punya rumah di Jakarta mau dijual. Nah, ada pembeli yang mau beli rumah tersebut, tapi uang yang dipegangnya itu tidak cukup untuk membeli rumah. Jadi otomatis mau berhutang di bank dengan jaminan fotokopi sertifikat rumah. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah penjual dirugikan? Apa itu sudah tanggung jawab si pembeli? Barakallahu fiikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini, jual beli seperti ini termasuk ya penjual pemilik rumah tersebut ya itu terlibat di dalam riba. Bahkan karena bersedianya atau maunya untuk dijual dengan cara seperti itu, maka terjadilah riba ya. Oleh karena yang seperti ini pembeli dan penjual rumah serta perbankan konvensional yang berbasis ribawi itu semuanya terlibat dalam riba, ya. Karena lebih-lebih sang pemilik rumah, ya, itu terlibat karena di tangan dia, ya,
itu terjadinya riba atau tidak riba. Andaikan dia tolak ya model pembelian dengan seperti ini yang melibatkan bank yang berbasis ribawi ini, maka tidak akan terjadi ya hutang piutang ya di perbankan tersebut. Nah, seperti itu. Oleh karenanya hindari yang seperti ini, jauhi ya, jangan mau jual beli dengan langsung berhubungan ya dengan bank ya, seperti itu. Ya, tentunya nanti sang pemilik rumah turut serta juga yang menyerahkan ya sertifikat rumah walaupun fotokopi, begitu juga barangkali ikut tanda tangan dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terjadinya riba itu ya pintu gerbangnya ada pada sang pemilik rumah. Oleh karenanya ya jauhi seperti ini, jangan libatkan diri kepada dalam riba. Ya, riba itu lebih parah ketimbang perzinahan, bahkan lebih ya parah ketimbang berzina dengan orang tua sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina salasun wa sab'una baban ya wa aisaruha mislu ayankih ar-rajulu ummahu. Hadis riwayat Al-Hakim ya. Riba itu ada 73 pintunya. Yang paling ringannya adalah seperti seseorang laki-laki itu menzinahi ibunya, demikian. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik. Ya, jauhi ya jual beli seperti ini. Ya, andaikan dia datang dengan membawa uang ya, dan uang itu sudah didapat di tangannya dan dia mau bayar kontan ya, walaupun dia bercerita bahwasanya ini didapatkan dengan cara berhutang di bank, di perbankan, maka itu urusan dia ya. Hanya saja jangan sampai ya kita terlibat dengan bank ya ribawi. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita melibatkan diri ke dalam riba ya. Karena kita malah ya semua orang termasuk kita itu jatuh kepada riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Tentunya ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Begitu juga kepada para pendengar. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan, kekurangan dan kekeliruan datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk membebaskan lahan, berdonasi untuk membebaskan lahan yang akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita masih punya kesempatan yang luas, yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada tatkala telah dimanfaatkan. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451, Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga ya termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.